Maka santri ke depan harus bisa segala-galanya. Iya. Bukan hanya ilmu agama, tapi kuasain ilmu secara luas. Ayat-ayat kauliyah dikuasain, tapi ayat-ayat kauniyah pun dikuasain. Mudah-mudahan santri bisa khairun nasi anfa'uhum linnas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nah, hari ini tepatnya di hari santri kita kedatangan tamu yang spesial. Seorang kiai yang sudah mengajar mengelilingi banyak pesantren ini, mitra ya. Dan beliau menyempatkan hadir pada hari ini dalam rangka Hari Santri ya. Hari ini itu luar biasa ya bagi santri-santri yang ada di seluruh Indonesia ya. Kita sapa beliau, gurunda kita, kiai kita yang sudah hadir bersama kita, Dr. Kiai Haji Agus Handoko MPhil. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Kiai atas kehadirannya. Beliau juga salah seorang guru, salah seorang kiai, dan juga beliau adalah koordinator dakwah yang ada di Jakarta Islamic Center. Benar ya Kiai ya? Betul. Oke. Nah Kiai, hari ini alhamdulillah Hari Santri. Temanya juga luar biasa. Iya. Tema Hari Santri tahun ini, kalau boleh kita sama-sama saling tahu ya mitra ya. Menyambung juang merengkuh masa depan. Maknanya dalam banget nih Kiai ya. Betul. Tapi pastinya mitra semua, kita pengen ngebahas apa sih, dari mana sih Hari Santri ini kita tahu ya. Adanya Hari Santri itu kapan ya. Yuk kita dengar penjelasan dari gurunda kita ya. Silakan Kiai. Baik, terima kasih Ibu Penti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para mitra JIC dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bermuajahah kembali melalui JIC TV ya. Iya. Alhamdulillah berkaitan dengan Hari Santri tanggal 22 Oktober 2024 ini. Nah, kalau secara histori sebetulnya santri ini sudah ada sejak zamannya kolonial Belanda. Iya, betul Jadi sekali. udah lama banget ya. Lama banget. Jadi pondok-pondok pesantren muncul itu dari sebuah kumpulan masyarakat yang notabene-nya menginginkan belajar ilmu agama kepada guru-guru agama. Iya. Kalau di kampung-kampung namanya kiai. Iya. Kalau di Jawa kiai, kalau misalnya kita ke daerah Sumatera itu bisa disebut tuan guru. Iya, betul. Gitu. Kalau kita misalnya ke daerah Betawi itu disebut mu'alim. Mu'alim, Kan? iya. Nah, jadi zaman dulu itu santri dan pondok pesantren sudah banyak berdiri. Nah, santri sebagai murid yang belajar di pondok pesantren dengan pimpinannya adalah seorang kiai atau seorang tuan guru atau seorang buya. Buya, nah, betul. Namun dalam perkembangannya di negara Indonesia ini, kalau tercatat ya pondok-pondok pesantren melalui Kementerian Agama itu kurang lebih 39.551 pondok pesantren yang tercatat. Itu yang tercatat, yang terdaftar. Yang terdaftar. Betul. Apalagi kalau yang digabungkan tanpa yang terdaftar. Betul sekali. Dan ada juga pondok-pondok pesantren yang sifatnya boarding, sifatnya informal gitu, saja gitu ya, betul. Nah, betul Kiai. mereka ngaji saja tanpa melihat dari sisi legalitas atau legitimasi dari pemerintah. Itu banyak. Nah, saya sendiri di Pondok Pesantren Darul Rahman itu dulu kurikulum yang saya belajar tahun 91 waktu itu. Nah, udah lahir ya. Iya. Udah lahir ya. Udah lahir. Udah gede itu Kiai. Udah gede.
Nah waktu itu Iya. ternyata Masya Allah itu kurikulumnya mandiri, tidak mengikuti kurikulum pemerintah saat itu. Memang Masya Allah. waktu itu di Pondok Pesantren Darul Rahman, ini contoh saja ya, Iya, salah contohnya. satu dari sekian Sebanyak- puluh ribu pesantren. Betul kayak. Nah, sehingga kami dididik untuk lebih mendalami ilmu agama saja, gitu. Memang kita juga belajar ilmu umum juga, dan tetap pondok pesantren memiliki jiwa nasionalis. Iya. Hebatnya begitu. Betul. Setiap hari Senin kita mengadakan upacara. Nah, Upacara Iya, bendera. iya. Jadi tidak ada tuh istilahnya opini yang berkembang pondok pesantren memiliki sifat ekstremis iya atau betul. menghasilkan teroris, nggak ada, jauh. Betul. Ini yang kami alami ya. Makanya Iya. ketika zamannya Bapak Joko Widodo pada tahun 2015, Iya, betul. 22 Oktober itu ditetapkan sebagai Hari Santri. Iya. Itu luar biasa itu. Betul. Jadi artinya apa? Ternyata ada seorang pemimpin yang mengakomodir. Ya, kita harus objektif juga. Jangan sampai kita menilai pemimpin itu tidak objektif. Kita juga ketika dia berbuat kebaikan, Iya. maka kita pun harus memberikan apresiasi. Betul, dengan alhamdulillah. lahirnya Hari Santri ini. Iya. Nah, sehingga tanggal 22 Oktober 2015 ditetapkan sebagai hari pertama Santri Nasional. Hari Santri Nasional Iya. pertama kali itu. Betul sekali. Nah, Dan berarti ini kalau sudah 2024, iya, udah berarti memasuki tahun ke-10 tahun nih, Kiai. ke-10 ya, Iya, luar betul. biasa. Alhamdulillah. Luar biasa, Ya alhamdulillah. mudah-mudahan para santri semangat dalam belajarnya karena dikhususkan Hari Santri Nasional. Betul Masya sekali, Masya Allah, luar biasa. Jadi itu sejarah yang luar biasa, mantan presiden kita, dan kita juga mengucapkan terima kasih Bapak Jokowi ya. Ya, ini menjadi suatu penghargaan yang luar biasa buat beliau ya, karena beliau sudah menetapkan tanggal 22 Oktober ini menjadi hari spesial bagi para santri kita. Betul. Nah, itu sejarah yang sudah kita sama-sama tahu nih, Kiai, dan alhamdulillah masih berlanjut hingga hari ini. Nah, namun kita tetap pengen tahu ini maknanya, nilainya Hari Santri ini yang seperti apa yang mau kita harapkan, Kiai? Baik. Ketika santri belajar di pondok pesantren, maka jihadnya adalah dengan pena. Oke. Ya. Bil qalam. Maka belajarlah dengan sungguh-sungguh menggapai masa depan. Jangan sampai santri kemudian terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan yang di luar dari tujuan utamanya, yaitu belajar. Karena sebagai santri, ya kita harus menitik beratkan nilai-nilai yang ada di dalam diri santri itu sendiri. Bahkan ada seorang kiai yang sudah besar, yang sudah alim, yang sudah faqih, tetap menganggap dirinya santri. Kenapa? Karena hakikat santri itu selalu belajar. Maka belajar itulah yang menjadi pondasi utama. Dari kita buayan sampai ke liang lahat. Minal mahdi ilal lahdi. Jadi artinya santri itu harus tetap semangat juangnya, niatkan jihad untuk apa? Untuk menghasilkan negeri kita ini, minimal pribadinya baik, personalnya baik, keluarganya baik, kemudian lebih luas lagi adalah bermanfaat bagi masyarakat. Pasti, gitu. pasti. Apalagi santri itu dididik moralitas yang tinggi. Nah ini ke depan santri itu lebih digandrungi atau lebih diminati oleh masyarakat. Kenapa? Prestise, ada prestise tersendiri ya. Karena bagaimanapun juga EQ itu tidak cukup. Ya. Intelektual itu tidak cukup bagi seorang anak muda atau remaja untuk menggapai masa depan. Betul. Tapi dengan spiritual dan juga emotional question harus diimbangi. Santri ketiga-tiganya mereka miliki. Ya, selain EQ yang bagus, spiritual yang bagus, karena dididik di dalam ruhani dia untuk mendekatkan diri kepada zat yang menciptakan dirinya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia juga melatih dirinya untuk emotional question, untuk bagaimana peningkatan jiwanya itu menjadi jiwa yang sabar. Kenapa sabar? Karena di pondok pesantren itu yang namanya kita kalau mau makan aja ngantri.
Nah, istilahnya tobur kan gitu. Betul. Mau mandi, tobur, Iya. ngantri panjang. Kan harus sabar tuh. Iya, Jadi betul, dilatih betul. untuk sabar. Sabar tuh Betul. bagian dari emotional question. Iya, Jangan betul. sampai nanti pada saat dia menjadi seorang pemimpin, dia emosian. Betul, Tidak betul, mau berlatih bersabar. Itu banyak sekali nilai-nilai yang dihasilkan di pondok pesantren, kemudian menjadi sebuah dalam kawah candra di mukanya para santri. Allahu Gitu. Akbar, ada candra di muka para santri. Nah, ini keseimbangan ya. Iya. Pribadi yang seimbang, pribadi yang betul-betul tahu profil seorang santri itu harus bagaimana ya Kiai ya. Iya. Jadi itu memang idaman itu. Betul. Idaman dari orang tua pastinya. Dan juga ya ini cetakan yang luar biasa. Kenapa Iya. sekarang kehidupan santri itu kayak menjadi prestise sendiri ya Kiai betul. ya. Masya Allah. Luar biasa. Dan kita juga pastinya setelah kita tahu ini mitra semua yang ada di luar sana ya, mungkin sepakat ya kita juga pengen tahu kegiatan dan harapan yang diharapkan dari Hari Santri ini apa Kiai? Ya. Hakikatnya Hari Santri itu bukan hanya ritualitas belaka. Betul. Ya. Ritual yang ada acara hanya sebatas pengajian, Seremonial biasa gitu ya. biasa, tidak. Tapi bagaimana membina santri-santri tersebut menjadi santri yang melek kepada perkembangan zaman. Nah ini penting. Betul. Ngaji kitab yes, bahasa yes, tapi kita juga tidak buta dengan informasi teknologi. Iya. Karena sekarang dakwah digital itu lebih sangat dominan. Oke, betul. Orang yang keilmuannya biasa, tapi dikemas dengan dakwah digital itu bisa menjadi seorang yang hebat. Oh iya, benar. Di dunia maya. Betul, Nah, betul. maka santri ke depan harus bisa segala-galanya. Iya. Bukan hanya ilmu agama, tapi kuasain ilmu secara luas. Ayat-ayat kauliyah dikuasain, tapi ayat-ayat kauniyah pun dikuasain. Itu ke depannya. Mudah-mudahan santri bisa khairun nasi anfa'uhum linnas. Amin. Yang bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah. Masya Allah. Keren banget ya. Karena ini harapan dari seorang kiai, pastinya beliau yang sudah mendalami, menjalani, apalagi ya, itu kehidupan santri sebelumnya. Nah, berarti kita sudah masuk kepada apa yang bisa kita pesan kepada anak-anak kita secara umum dan juga para santri khususnya Kiai. Baik. Para mitra Jaisi dimanapun berada, pertama kepada santri, berjihadlah dengan belajar yang rajin, yang tekun, dan fahamilah seluruh pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh para asatidz atau para ustadz atau ustadzah. Kemudian kedua, para orang tua. Jangan ragu-ragu memasukkan putra-putrinya ke pondok-pondok pesantren. Kenapa? Karena mindset yang berkembang pada saat yang lalu. Bahwasanya ngapain masuk pondok pesantren nanti ujung-ujungnya menjadi marbot masjid. Menjadi imam masjid. Tidak. Ternyata santri ada yang menjadi seorang presiden. Betul. Santri ada yang menjadi seorang menteri. Iya. Ada yang menjadi anggota dewan. Iya. Bahkan berkecimpung di dunia masyarakat luas. Iya. Maka para orang tua jangan ragu-ragu memasukkan putra-putrinya ke pondok-pondok pesantren kalau ingin memiliki investasi akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Itulah investasi yang berharga bagi kita. Putra-putri kita yang memiliki jiwa santri, insya Allah. Amin, amin ya Allah. Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi, kayak kita sudah mengingatkan untuk orang tua di luar sana, jangan ragu untuk menitip anak-anaknya mengambil jalur pesantren. Ya, begitu ya, Kiai ya. Supaya menjadi santri yang hebat ya. Masya Allah, karena memang kita butuh santri itu bekalannya itu kadang tidak cukup di rumah. Betul. Pastinya anak-anak kita melalui lingkungan yang sama itu menjadi pola yang bagus ya bagi anak-anak kita ya Kiai ya. Nggak manja pastinya. Betul. Allahu Akbar. Baik, semua mitra di luar sana, kami mohon undur diri dulu. Kita sudah sampai di ujung acara. Insya Allah kita akan ketemu di program Jaisi Talk yang lain ya bersama gurunda kita. Dr. Kiai Haji Agus Handoko MPhil akan membahas materi berikutnya. Untuk itu mohon dimaafkan atas semua kekurangan. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.